أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan tentang hubungan rahim ibu, rahim wanita dengan sifat rahimiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam rahim wanita pun terjadi proses penciptaan manusia, proses terjadinya bayi dari percampuran nutfah dan sel telur perempuan secara bertahap melalui sesuai dengan sifat rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka selama 9 bulan dari segumpal darah, segumpal daging terbentuk, selanjutnya menjadi janin, kemudian menjadi bayi yang dilahirkan di luar rahim ibu untuk melanjutkan tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah, menyembah kepada Allah Ta'ala, yaitu untuk memperagakan, meniru dan memperagakan sifat-sifat tasbih Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh para nabi, para Rasulullah, khususnya dan terutama sekali oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau merupakan suri teladan yang terbaik dan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sebelumnya telah dikutip tentang doa bahwa jika kedua orang tua kalian hidup di masa hidup kalian, anak-anaknya sampai mencapai usia renta, usia yang panjang hingga menjadi pikun, dan Allah Ta'ala merintahkan supaya berbuat baik, menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa, kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua inilah yang setelah bayi dilahirkan berperan melaksanakan secara alami sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengasuhnya dari sejak kecil sampai besar secara bertahap, dan segala sesuatunya betul-betul dilakukan dengan kasih sayang, isaidil kurba, seakan-akan, jadi bukan seakan-akan, berkasih sayang karena adanya suatu hubungan kejiwaan, hubungan darah. Karena dikatakan ketika mereka berada dalam kehidupan kau, kemudian karena kembali kepada masa tua, pikun, janganlah kalian berlaku angkuh terhadapnya, jangan mencalaknya, tapi selalu bersifat santun, bahkan berdoalah, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, bahwa ya Rabb kami, kasihanilah kedua mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada masa kecil. Jadi kedua orang tua adalah peraga utama dari sifat tasbih Allah Subhanahu wa taala, terutama itu sifat rububiyah Ar-Rabb, yang dalam surah Al-Fatihah ayat 2 dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehubungan dengan itulah pula telah disinggung juga firman Allah Ta'ala tentang Luqmanul Hakim, di mana beliau pun menceritakan, menasihati manusia untuk bersyukur sebaik-baiknya, karena Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda bahwa barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada kebaikan sesama manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah SWT, tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa menyerap sifat-sifat tasbih, sifat-sifat terpuji tasbih Allah SWT. Berikut firman Allah Ta'ala yang terjemahannya adalah walaqad atayna Luqmanal hikmah
aniskur lillahi wabil walidaini ihsana. yakni bahwa dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Luqman kebijaksanaan, yakni walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru linnafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kebijaksanaan kepada Luqman, dan ia berkata, bersyukurlah kepada Allah, sebab barang siapa bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya bersyukur itu tak lain hanya kebaikan bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Lalu selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka ladulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya sambil memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik terhadap Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu suatu keaniayaan yang besar. Lalu dikatakan, Allah berfirman, wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayka illa yal masir. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik terhadap ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dia dalam kelemahan di atas kelemahan dan menyusuinya memerlukan waktu 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua engkau, kepada akulah kembalinya. Jadi bahwa barang siapa orang bersyukur, siapapun bersyukur, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Ta'ala, terhadap manusia itu terutama kepada orang tua, maka artinya dia bersyukur, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Lalu selanjutnya Allah Ta'ala berfirman bahwa dan apabila kedua mereka itu bertengkar dengan engkau, supaya engkau mempersekutukan dengan aku, yang mengenai itu engkau tidak mempunyai pengetahuan, maka janganlah engkau mentaati kedua mereka itu, tetapi namun demikian bergaulah dengan keduanya secara baik-baik dalam urusan dunia. Tetapi dalam urusan rohani, dalam urusan agama, ikutilah jalan orang-orang yang tunduk kepadaku, karena kemudian kepadakulah kembali kalian, dan aku akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang senantiasa kamu kerjakan. Jadi walaupun benar bahwa Allah Ta'ala sangat menekankan sekali bersyukur kepada kedua orang tua yang telah memperagakan sifat rububiyat, rahmaniyat, rahimiyat, dan malik yaumiddin, Allah Ta'ala secara miniatur, secara kecil. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, jika dalam hal tauhid ilahi, jika dalam hal agama, ternyata mereka itu adalah orang musyrik, orang yang menentang tauhid ilahi, janganlah kalian mentaati keduanya. Namun walaupun demikian, kalian dari urusan dunia tetap harus menghormati mereka. Harus menghormati mereka sebagaimana diperintahkan di dalam surah Isra tadi, bahwa hendaknya merendahkan sayap kasih sayang. Bahwa urusan dunia harus tetap memenuhi hak-hak
kedua orang tua yang perlu dihormati, yang perlu dihormati. Hal ini membantah pendapat atau sikap buruk di akhir zaman yang dengan mengatasnamakan Allah Ta'ala, mengatasnamakan keimanan yang hakiki, sehingga ketika ada orang-orang tertentu yang penganut faham garis keras bahwa jika seseorang, termasuk orang tua, termasuk saudara, jika berbeda paham dengan keagamaan kita, maka putuskan hubungan dengan mereka. Bahkan kalau perlu membunuh mereka pun tidak apa-apa. Merampok harta mereka pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu katanya ghanimah. Itu adalah harta yang halal. Tidak demikian. Jelas sekali. Allah Ta'ala dalam hal ini mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Dan apabila kedua mereka itu bertengkar, membantah dengan engkau, supaya engkau mempersekutukan dengan daku, yang mengenai itu engkau tidak punya pengetahuan, maka janganlah engkau mentaati kedua mereka itu. Namun demikian, tetapi bergaulah dengan keduanya dengan sebaik-baik, dalam urusan agama sebaik-baiknya. Tetapi dalam urusan kerohanian, ikutilah orang yang tunduk kepadaku, kemudian karena kepadakulah kalian akan kembali. Allah lah yang akan menilai perbuatan kalian. Jadi sekali lagi, tidak benar bahwa jika berbeda agama, jika berbeda keyakinan, kita tuduh misalnya orang tua kita bukan muslim karena tidak sesuai dengan akidah saya. Tidak benar. Jika dikatakan boleh merampoknya, bahkan membunuhnya, begitu juga terhadap saudara kandung. Tidak demikian. Bahwa tetap hak orang tua biarpun berbeda agama, dia seorang musyrik misalnya, tetap Islam mengajarkan dalam urusan duniawi, penuhilah hak-hak kedua orang tua yang biar bagaimanapun juga tanpa kedua orang tua kita tidak akan bisa hidup. Tidak akan menjadi seseorang yang mampu memiliki misalnya kepandaian, kekayaan, dan kesuksesan duniawi. Insyaallah masalah ini kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.